ومن يحب ربنا ومن يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أخي أختي رحمكم الله، أخوات أمهات yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan setiap niat-niat hamba sehingga niat tersebut bisa terlaksana. Kita memuji Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan anugerah, taufik serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk kembali bertemu bersama-sama mengkaji, mempelajari apa-apa yang terkait dengan satu di antara banyak sifat Allah Subhanahu wa taala tentang kalamullah. Sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik ilmu yang akan dipelajari, sebagaimana perkataan para ulama, inna syarafal ilma bi syarafil ma'lum. Ketinggian dan kemuliaan satu ilmu tergantung kepada objek yang dipelajari. Ketika kita sedang mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah, maka kita tengah mempelajari tentang sesuatu yang mulia. Oleh karena hal tersebut, duduknya kita, meluangkannya kita luangkan waktu kita untuk bisa belajar dan duduk bersama adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang berpahala besar, dan hendaknya senantiasa dijaga nikmat ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, kemudian memaksimalkan setiap nikmat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fi din, saudara-saudari muslimah yang semoga dirahmati Allah. Uh, kita kembali bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala di karangan beliau, di salah satu karya fenomenal beliau, yaitu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Satu karya yang banyak merubah orientasi para pembelajar Al-Quran yang selama ini mungkin hanya berfokus pada menghafal lafaz-lafaz Al-Quran, tapi tidak tahu bagaimana cara bermuamalah dengan Al-Quran itu sendiri. Namun dengan karya beliau ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, banyak sekali merubah orang-orang. Oleh karenanya kitab ini, At-Tibyan ini, dijadikan salah satu
buku wajib yang harus dipelajari untuk setiap para pembelajar Al-Quran. Baik itu di halaqah-halaqah skala kecil ataupun halaqah-halaqah skala besar. Ya. Misalnya pada hari ini mungkin di halaqah-halaqah kita, di daerah-daerah kita, di rumah-rumah kita, mempelajari kitab At-Tibyan ini akan memberikan dampak besar. Sehingga seorang belajar Al-Quran, seorang pembaca Al-Quran, dia tidak hanya menganggap atau tidak hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu bacaan saja, tidak menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai sesuatu rutinitas saja, atau tidak menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai komoditas untuk berkumpul, komoditas untuk membangga-banggakan diri dengan mengetahui cara muamalah, berakhlak, dengan kalamullah. Kita memberikan hak terbaik yang harus kita berikan kepada Al-Quran, kepada kalamullah itu sendiri. Maka hendaknya setiap kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa duduk bersama-sama, kumpul, membaca apa yang beliau catatkan terkait dengan adab-adab tersebut. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau catatkan, apa yang beliau tuliskan ini menambah rasa pengagungan kita terhadap Al-Quran yang kita baca setiap harinya. Kemudian salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang di masa hidupnya tidak bosan-bosan mengingatkan umat manusia terhadap tauhid dan juga bagaimana mengagungkan dan memberikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya ketika beliau masih hidup, di saat beliau wafat, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan untuk umatnya pedoman-pedoman serta buku panduan untuk diikuti. Di dalamnya terdapat peringatan-peringatan agar setiap orang-orang beriman, agar setiap makhluk, agar setiap manusia, agar setiap hamba tahu dan sadar bagaimana cara dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipenuhi, bagaimana cara mengagungkan sesuatu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panduan yang jelas, yang valid datangnya dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhwati fi din, sebelum Anda memulai, mungkin agak sedikit berbeda dari beberapa pertemuan-pertemuan sebelum yang kita lakukan. Pada pertemuan kali ini tidak ada saudari kita mungkin yang menjadi moderator atau membawakan acara, karena kami dikabari bahwasanya beliau tengah ditimpa sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakit beliau dan juga seluruh kaum muslimin, dan juga penyakit setiap orang-orang yang merasakan sakit, baik sakit jasad ataupun sakit ruh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita semua. Ala kulli hal, alhamdulillah azanallahu iyyakum. Kita akan kembali melanjutkan apa yang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tuliskan di dalam rangkaian nasihat-nasihat beliau. Setelah pertemuan-pertemuan yang lalu, kita membaca kalimat-kalimat dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang bagaimana meraup pahala terbaik. Kemudian bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran dengan suara-suara kita, baik itu dengan cara memperindahnya dengan maqam-maqam yang mubah, atau memperindahnya dengan meletakkan dan memberikan hak setiap huruf, serta membacanya dengan bacaan sebagaimana dia diturunkan, iqra'u Al-Quran bilhunil Arab, dengan lahannya orang Arab sebagaimana diturunkan, dan diriwayatkan juga dari asar para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Pada fasal kali ini
ada satu bab yang merupakan bab penting yang harus dimiliki dan harus diketahui oleh setiap para pembelajar Al-Quran secara khusus dan juga para pembaca Al-Quran secara umumnya. Ahmad fillah, azinallahu iyyakum. Kita semua tahu bahwa Al-Quran itu seluruhnya adalah kalamullah. Dan setiap ayat-ayat dari Al-Quran punya satu kesamaan dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Punya satu persamaan dan punya satu tema. Tema yang tema besar yang diangkat oleh Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah satu tema. Apa dia? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan ilmu untuk kita semua, Al-Quran ini dari awalnya sampai akhirnya semuanya berbicara tentang tauhid. Akan tetapi bukan hanya tentang penjelasan apa itu tauhid dan apa itu lawan dari tauhid. Karena banyak kita jelaskan, banyak kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita kisah-kisah secara zahirnya tidak sedang menceritakan tentang tauhidullah. Akan tapi dia menceritakan tentang sebuah kisah untuk mendatangkan ibrah agar para pembacanya mendapatkan pelajaran. Yang mesti harus sama-sama kita ketahui, bahkan kisah-kisah yang tidak ada sangkut pautnya secara zahir tentang dengan tauhidullah dengan pengesaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat makna-makna tersirat, makna-makna tersembunyi yang ujungnya adalah tauhidullah. Kalau bisa antuna catat dan antuna ikat ini tentang bagaimana tema Al-Quran ini semuanya berbicara tentang tauhid, maka ada beberapa poin. Yang pertama adalah Al-Quran berbicara tentang penjelasan arti dan makna tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah fil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan. Poin yang kedua, dalam masalah tauhid dari seluruh isi Al-Quran ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang diharuskan atau konsekuensi dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, seorang yang bertauhid kepada Allah, maka dia harus mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bukankah demikian? Kalau kita mengaku bahwasanya kita mentauhidkan Allah, maka kewajiban setelah kita mentauhidkan Allah dengan ibadah kita adalah mentaati seluruh perbuatan, mentaati seluruh perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah penjelasan tentang apa itu tauhid dan juga tentunya apa itu lawan dari tauhid, dari syirik dan sebagainya. Yang kedua adalah penjelasan tentang konsekuensi atau tanggung jawab untuk setiap orang yang bertauhid. Yang ketiga adalah balasan untuk orang-orang, penjelasan terhadap balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid. Baik balasan baik untuk yang bertauhid ataupun balasan buruk untuk yang tidak bertauhid atau melakukan sebuah kesyirikan. Dan ini masuk di dalamnya kisah-kisah menceritakan tentang sejarah-sejarah masa lampau dari para umat-umat terdahulu. Sebut saja cerita tentang kaum Nabi Nuh yang ditendangkan banjir bandang. Sebabnya apa? Sebabnya dikarenakan mereka menolak sesuatu yang mereka diwajibkan untuknya, yaitu tauhid. Ketika datang Rasul Nuh, utusan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ani'budullah wajtanibut taghut, agar beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkan segala bentuk taghut, segala bentuk syirikat selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kaum Nabi Nuh menolaknya. Maka di sanalah penjelasan terhadap akibat
dari menolak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 poin secara garis besar yang ada di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita bahwasanya semua isi dari Al-Qur'an ini adalah tentang tauhidullah, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habibatullah, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sama-sama ketahui menurunkan Al-Qur'an secara bertahap, tidak satu kali turun, tidak serta-merta sekaligus turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran terkadang sesuai dengan sebab-sebab penurunan ayat tersebut. Misal ada satu kejadian yang diharuskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebuah wahyu yang akan menyelesaikan semua masalah tersebut. Contohnya kejadian haditsatul ifk, kejadian palsu atau berita hoax yang disebarkan oleh orang-orang munafikin terkait dengan kehormatan istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Berbulan-bulan Nabi Muhammad SAW menunggu wahyu untuk menyelesaikan masalah ini. Tak kunjung tiba, akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah sekitar 40 sampai 50 hari, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus yang menceritakan serta membebaskan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dari segala tuduhan-tuduhan keji tersebut. Ini ayat turun khusus untuk beliau radhiyallahu taala anha. Ada awal ayatnya dan ada akhir ayatnya. Sisi kedua, ada beberapa ayat yang tanpa sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini ayat begitu saja sebagai bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Contoh yang jadi adalah penjelasan atau cerita terkait dengan umat-umat masa lampau. Tidak ada sebab yang mengharuskan Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua pembagian besar terkait dengan seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah dengan sebab dan yang kedua adalah tanpa sebab. Dan ayat-ayat yang turun tanpa sebab bukan bermakna tidak ada hikmah di baliknya. Terkadang sebab tersebut sudah dahulu terjadi, baru nanti Allah Subhanahu wa taala setelah melihat keadaan kaum muslimin, keadaan Rasulullah SAW, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan tentang kejadian yang sudah lama terjadi. Dan ini banyak terjadi di sirah Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui sedikit muqaddimah terkait dengan isi dari Al-Quran dan juga ayat-ayat yang terkandung dari dalam Al-Quran, ada yang punya sebab, ada yang tidak punya sebab, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa terkadang satu surat di dalam Al-Quran berbeda tema-tema yang ada di dalamnya. Memang tema umumnya adalah tauhidullah seluruh Al-Quran. Akan tetapi terkadang dalam satu surat ada yang turunkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, ada yang tanpa sebab. Oleh karenanya, kita ketahui bahwasannya ini ayat-ayat ada temanya masing-masing. Misal tadi seperti haditsatul ifk. Ayat ini adalah kira-kira ayat dari 11 sampai ayat ke-20-an dari surat An-Nur, bercerita tentang haditsatul ifk. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membebaskan Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha dari segala tuduhan tersebut. Sedangkan ayat-ayat yang setelahnya menceritakan tentang adab kepada para perempuan dan juga adab dalam berkunjung dan bertamu yang mungkin tidak ada sebabnya. Artinya dalam satu surat terkadang banyak tema-tema tersendiri. Dan inilah yang ingin diangkat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam pasal yang akan kita bahas. Kalau kita melihat judul, dan saya sengaja memberikan judul demikian, hulu dan hilir dari sebuah cerita.
adalah sebagai bentuk tasywiq, sebagai bentuk untuk menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran dengan seluruh i'jaznya, dengan seluruh keajaiban yang ada dalam Al-Quran, cerita-cerita yang runtut, cerita-cerita yang runut, serta cerita-cerita yang dapat menggugah setiap para pembacanya kalau mereka ingin benar-benar mendapatkan faedah dari setiap cerita-cerita tersebut, serta hukum-hukum yang jelas, tidak ada simpang siurnya, tidak ada berhenti dalam satu ayat kemudian melompat ke ayat yang lain untuk menceritakan sebuah kasus. Dan ini semua tentu saja dikarenakan hikmah dari Allah serta kemaha alimnya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Al-Qur'an ini penuh dengan keajaiban, i'jaz. Baik itu secara lafaznya, baik itu secara temanya, baik itu secara maknanya, semuanya i'jaz. Semuanya penuh dengan keajaiban yang tidak bisa dicerna oleh akal orang-orang yang mungkin sedikit rusak. Kalau kita sudah tahu dan paham rangkaian tema dan cerita, hulu dan hilir dari sebuah cerita di dalam Al-Quran ini adalah sebuah bentuk keajaiban dan keindahan dari Al-Quran, maka kita harus paham bahwa salah satu bentuk keagungan kita terhadap Al-Quran itu adalah kita tahu di mana kita harus mulai membaca dan di mana kita harus berhenti dalam membaca. Atau yang antuna kenal dengan hukum wakaf dan ibtidah. Wakaf dan ibtidah. Di mana kita harus berhenti, di mana harus mulai. Apakah wakaf di sini hukumnya boleh atau tidak boleh, atau justru sunnah, atau justru dianjurkan, atau bahkan haram. Mengetahui ilmu tentang wakaf dan ibtidah adalah sebuah ilmu yang harus dipelajari oleh setiap para pembaca Al-Quran, setiap para pembelajar Al-Quran, agar apa? Agar i'jaz, agar kemuliaan, keindahan dari kalamullah itu benar-benar terjaga. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Kita sekarang masuk pada apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Faslun fi mura'atil ma'na fi ibtida'il qira'ati wa waqtiha. Pasal yang menjelaskan tentang keharusan untuk mengambil dan mengetahui makna ayat-ayat dari Al-Quran untuk memulai dalam membaca ataupun berhenti dalam membaca. Beliau mengatakan, yanbaghi lil qari idza ibtada'a min wasati surah aw waqtin ala ghairi akhiriha, hendaknya seorang pembaca Al-Quran ketika ingin memulai dari pertengahan surat bukan dari awalnya, atau ingin berhenti dalam satu surat dan bukan pada akhir surat tersebut, an yabtadi'a min awwalil kalam al-murtabit ba'dahu bi ba'd. Hendaknya dia memulai bacaannya dengan awal penjelasan atau awal tema yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam susunan ayat-ayat tersebut. Sehingga satu ayat dengan ayat selanjutnya punya kesinambungan. Jangan baca Al-Quran atau jangan memulai baca Al-Quran pada ayat-ayat yang mungkin sedang berada di tengah-tengah cerita, atau sedang penjelasan tentang adab saja, padahal sebelumnya ada sebab-sebab yang mendatangkan adab terhadap satu kaum tersebut. Misalnya, inilah keharusan seorang muslim untuk mengetahui hukum wakaf dan ibtidah, agar jangan sampai ayat-ayat dari Al-Quran ini saling bertabrakan dan maknanya tidak nyambung dan tidak difahami apa yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut. Mungkin kiranya, saya berikan contoh. Mungkin kiranya ketika kita membaca ayat-ayat di dalam surat uh, di dalam surat Al-Baqarah misalnya, kalau tiba-tiba saja kita membaca di awal bacaan kita
cerita tentang bagaimana para Bani Israel akhirnya menyembelih sebuah sapi untuk mendapatkan jawaban dari atas terbunuhnya orang dari kaum mereka. Dan kita tidak baca cerita sebelumnya, apa sebabnya, kemudian bagaimana proses perjalanan mencari sehingga mendapatkan sapi tersebut. Tidak akan didapatkan inti tadabbur dari apa yang sedang kita baca. Inilah tujuan dari wakaf dan ibtidah, agar seorang pembaca Al-Quran benar-benar bisa menghayati setiap cerita yang ada, agar bisa memahami setiap ayat yang dibaca, dan tidak bingung. Ini pentingnya wakaf dan ibtidah serta mempelajari wakaf dan ibtidah. Wala yataqayyadu bil a'syari wal ajza. Kemudian beliau melanjutkan, fa innaha takunu fi wasatil kalamil murtabit. Dan jangan dia terlalu berpatokan kepada tanda-tanda a'syar atau sepersepuluh dari satu juz, atau hanya berpatokan pada awal dan akhir juz. Kenapa? Kata beliau, terkadang a'syar atau hizib-hizib tersebut diletakkan di tengah-tengah perkataan atau di tengah-tengah cerita atau di tengah-tengah tema. Sehingga tidak layak rasanya untuk memulainya dengan membacanya dari awal ayat tersebut. Ini terjadi, dan perkataan beliau ini adalah untuk orang-orang yang berada di zamannya sekitar 600-an tahun yang lalu. Karena memang belum ada peletakan hizib-hizib yang sesuai dengan tema-tema yang sudah dijelaskan. Pembagian hizib, pembagian asyar, pembagian juz-juz pada saat itu hanya sesuai dengan apa yang diijtihadkan oleh sebagian orang untuk memudahkan pembagian dari Al-Quran. Bukan diputus atau bukan diletakkan pada setiap tema-tema yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga mungkin terkadang ayat yang kita baca di zaman itu, ya, ayat yang dibaca oleh seorang berada di tengah-tengah sebuah cerita atau berada di hasil sebuah hukum, tidak mengetahui sebab dan hukum tersebut padahal dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Dan ini terjadi di zaman beliau. Alhamdulillah pada zaman ini peletakan hizib, peletakan juz, awal-awal juz, ya, sudah mendekati yang terbaik. Walaupun masih ada hal yang lain yang terkadang peletakannya tidak kurang tepat misalnya. Padahal ini beliau rahimahullah taala mencontohkan, contohnya kal juz'il ladzi fi qoulihi ta'ala wal muhsanatu minan nisa, contohnya wal muhsanatu minan nisa. Padahal sebelumnya ada cerita-cerita ayat yang lain yang punya kesinambungan dengan ayat wal muhsanatu minan nisa. Maka memulai bacaan dengan wal muhsanatu minan nisa, maka ini terasa kurang pas. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala memberikan beberapa contoh, tentang tidak tepatnya peletakan wakaf dan ibtidah pada saat itu. Wa fi qouli ta'ala ma ubarri'u nafsi, dalam surat Yusuf. Kemudian wa fi qouli ta'ala fama kana jawaba qaumi. Kemudian dalam firman Allah, man yaqtul in kunna lillahi wa rasulih. Kemudian dalam firman Allah, ma anzalna ala qaumi min ba'di min jundi minas sama'. Kemudian dalam firman Allah, ilaihi yuraddu ilmu as-sa'ah. Begitu pula pada firman Allah, bada lahum sayyi'atu ma 'amilu. Dan begitu juga dengan firman Allah, qala ma fama khatabukum ayyuhal mursalun. Semua contoh-contoh ini adalah contoh ketidakcocokan memulai satu bacaan diawali dengan ayat-ayat tersebut. Kenapa? Karena berada di pertengahan sebuah cerita atau pertengahan sebuah tema. Tidak apa-apa memulainya demikian. Karena tidak ada kesinambungan, tidak ada keterikatan dengan apa yang sedang kita baca. Harusnya bacaan tersebut dimulai dari awal cerita misalnya, atau awal sebuah hukum, sebabnya, kemudian penjelasannya, kemudian keluar hukumnya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk memaksimalkan tadabbur Al-Quran. Dan ini tujuan besar diturunkannya Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, وَكَذَلِكَ الْأَحْزَابِ. Begitu juga dengan hizib-hizib yang ada, seperti firman Allah, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Kemudian firman Allah, قُلْ أَوْنَبِّكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ. فَكُلُّ هَذَا وَمَا يُشْبِهُهُ يَنْبَغِي أَلَّا يَبْتَدِئَ بِهِ وَلَا يُوقَفُ عَلَيْهِ. Semua contoh-contoh yang tadi disebutkan tidak
cocok untuk memulai bacaan Al-Quran dari ayat-ayat tersebut dan tidak cocok pula untuk berhenti di ayat tersebut. Kenapa? Fa'innahu muta'alliqun atau muta'allaqun bima qablahu. Kenapa? Tidak cocok dan tidak pantas untuk berhenti atau mulai dari ayat-ayat yang tadi disebutkan. Karena setiap ayat-ayat tersebut punya kesinambungan, punya keterkaitan, keterikatan dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka hendaknya kita mencari mana awal sebuah tema, mana awal sebuah cerita untuk kita memulai atau menibtida memulai bacaan Al-Quran di ayat-ayat tersebut. Wala taghtarunna bi kathratil fa'ilina lahu minal qurra, dan jangan terperdaya dengan banyaknya orang-orang, banyaknya para qurra, para qari yang menggunakan titik berhenti dan mulai dan wakaf ibtida pada titik-titik tersebut. Alladzina la yura'una hadhil ada. Ya, orang-orang yang tidak pandai beradab dengan Al-Qur'an, tidak peduli dengan adab-adab membaca Al-Qur'an. Wala yafqihuna fi hadhihi ma'ani, dan juga tidak pedulian, masa bodoh terhadap makna-makna dari Al-Qur'an, yang penting dia baca Quran saja. Maka jangan sampai tertipu dengan orang-orang tersebut. Ya, tetap kita diharuskan dan dianjurkan untuk benar-benar memperhatikan adab-adab terhadap ketika kita membaca Al-Quran, dan juga senantiasa memikirkan setiap makna-makna yang terkandung dari Al-Quran tersebut, sehingga benar-benar bisa didapatkan faedah besar dari membaca Al-Quran. Wamtathil ma rahu al-Hakim Abu Abdullah al-Isnadi. Ya. Maka praktekanlah apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah dengan sanadnya an Sayyidil Jalil Fadil Al-Fudail bin Iyad. Beliau ini ceritakan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, la tastawhish turuq al-huda liqillati ahliha wa la taghtiranna bi kathratil halikin. Jangan ya, jangan asing dan jangan aneh ketika jalan yang kita pilih itu jalan yang berseberangan dengan banyak orang. Ya, jarang berseberangan dengan banyak orang, padahal kita berada pada hak. Wala taqturunna bi kathratil halikin, dan jangan mudah terperdaya dengan banyaknya orang-orang yang terperosok jatuh dan berbuat kesalahan. Intinya Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah ingin jelaskan kepada kita, hendaknya kita jangan sampai sama dengan mayoritas orang-orang yang tidak peduli dengan adab-adab membaca Al-Quran ini. Jangan menjadi orang yang sama dengan orang awam yang tidak paham makna-makna Al-Quran, sehingga memulai dan berhenti dalam membaca Al-Quran seenak jidat kita. Jangan mau disamakan dengan orang-orang tersebut. Tetaplah menjadi orang-orang yang punya adab terhadap Al-Quran. Tetaplah menjadi orang-orang yang pandai cara membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik. Ya, walaupun yang melakukannya adalah orang-orang sedikit, maka bergembiralah orang-orang yang sedikit dan berbahagialah orang-orang yang sedikit tersebut. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berpindah pada pasal selanjutnya atau bab selanjutnya. Beliau Imam An-Nawawi ta'ala melanjutkan, walihadzal ma'na qala al-ulama, masih dalam pembahasan yang tadi, qira'atu surati qasirah bikamaliyah afdal min qira'ati ba'di suratin tawilatin biqadri al-qasirah fa innahu qad yakhfa al-irtibat ala ba'd an-nas fi ba'd al-ahwal. Ini masih punya keterkaitan dengan pasal yang sebelumnya, belum berpindah pasal. Beliau mengatakan oleh karenanya sebagian para ulama menjelaskan bahwasannya membaca surat-surat pendek, ayat-ayatnya sedikit itu lebih afdal, ya, terutama ketika dibaca dari awal sampai akhir sampai selesai satu surat tersebut, lebih afdal, lebih baik dibandingkan membaca surat panjang akan tapi hanya membaca sebagian dari ayat-ayat dari surat tersebut. Innahu qad yakhfa al-irtibat ala ba'd an-nas fi ba'd al-ahwal. Dikarenakan terkadang orang-orang yang membaca, ya, orang-orang yang mendengarkan bacaan-bacaan tersebut tidak mengetahui ini keterkaitan ayat ini dengan ayat yang mana, ya. Ketika yang kita pilih adalah membaca surat-surat dengan satu surat penuh, tentu saja ini akan menghilangkan keraguan, menghilangkan segala kerancuan, baik untuk para pembaca dan juga para pendengar. Semua ayat dari awal sampai akhir dalam satu surat semuanya punya keterkaitan, dan memilih untuk tidak masuk ke dalam hal-hal yang dapat merugikan, yang dapat meragukan orang banyak, itu adalah perkara yang sangat terpuji dan sangat baik. Waqad rawa Ibnu Abi Dawud
بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف. Ya, diriwayatkan dari Ibn Abi Dawud dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Hudzail, salah seorang tabi'i yang ma'ruf radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan kanu yakrahuna an yaqra'u ba'd al-ayat ayah wa yatruku ba'daha. Dahulu kala para salaf mereka tidak suka ya, hanya membaca beberapa ayat dalam satu surat, wa yatruku ba'daha, dan meninggalkan sebagian yang lain. Dari hal ini kita dapati bahwasannya di antara salah satu sunnah ketika kita membaca Al-Quran tersebut, ketika kita membaca baik itu sendiri ataupun di dalam salat, menjadi imam dan lain-lain sebagainya, lebih baik memilih bacaan-bacaan yang dapat kita habiskan dalam satu atau dua rakaat. Yakni menghabiskan bacaan Al-Quran tersebut selesai satu surat, bukan berhenti di tengah-tengah. Oleh karenanya, di antara cara untuk khatam Al-Quran yang terbaik, ya, dikatakan para ulama, bukan dengan berhenti pada setiap juz, misalnya bacaan 5 juz dalam satu hari, tidak. Akan tapi dengan mentargetkan beberapa surat dalam Al-Quran. Sudah pernah kita bahas masalah mengkhatamkan Al-Quran pada pertemuan-pertemuan yang sudah berlalu. Misalnya pada hari pertama dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Ya, tidak berhenti pada juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 misalnya. Berhenti pada juz 4, tidak. Yang terbaik adalah membaca satu surat sampai dengan selesai. Ini yang terbaik. Dikarenakan apa? Mura'atu irtibatil ayati ba'dhiha bi ba'd. Memperhatikan setiap keterkaitan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kalau kita berhenti dalam juz A1, dalam satu juz misalnya, satu juz 3 saja misalnya kita berhenti. Ini yang baru di awal-awal surah Ali Imran. Ya. Maka kalau berhenti pada hal tersebut, mestilah kita mencari ayat-ayat yang pas untuk kita bisa berhenti di dalamnya. Ini adalah masalah wakaf dan ibtida. Oleh karenanya, disunnahkan dan dianjurkan ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, adalah menyelesaikan bacaan kita hingga akhir surat tersebut, agar makna atau cerita yang ada di dalam ayat surat-surat tersebut selesai tuntas kita baca, selesai tuntas kita perdengarkan. Dari hal ini, dari bab ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah pentingnya mempelajari wakaf dan ibtida. Dan perlu diketahui, wakaf dan ibtida ini bukan hanya tentang memulai satu ayat, memulai satu bacaan ataupun berhenti dalam satu bacaan saja. Termasuk dalam masalah wakaf dan ibtida ini adalah berhenti dan memulai dalam satu ayat. Jangan sembarangan berhenti, jangan sembarangan memulai. Ya. Terkadang orang-orang yang tidak mengetahui wakaf dan ibtida, tidak mengetahui tanda-tanda wakaf dan ibtida yang sudah ada dan sudah termaktub di mushaf-mushaf hari ini, kemudian tidak perhatian dengan tanda-tanda tersebut, ya, terkadang dapat menjadikan makna dari Al-Quran ini jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama tajwid membagikan wakaf atau wakaf ini dengan beberapa pembagian. Ada yang membagikannya dengan 3, ada yang baginya dengan 2, ada yang 4. Ya. Yang pertama mungkin wakaf daruri, apa wakaf jaizi, ya, dari awal misalnya wakaf jaiz, wakaf yang diperbolehkan, atau wakaf lazim, wakaf yang wajib misalnya. Nah, kemudian ada wakaf makruh, wakaf yang tidak disukai untuk berhenti di sana dikarenakan menyambungnya lebih baik misalnya, dikarenakan adanya keterikatan ayat tersebut atau diksi tersebut dengan diksi setelahnya dari satu ayat tersebut. Ada bahkan yang diharamkan kita berhenti di sana, yang terlarang kita berhenti di sana. Contohnya misalnya, kita berikan contoh di dalam surat Al-Isra misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Di sini ini wakaf yang terpuji, wakaf yang baik. Jangan sampai kita berhenti pada kalimat wabil walidain, karena maknanya akan jauh, sangat-sangat jauh dari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain, artinya kita menyamakan Allah dan mewajibkan beribadah kepada Allah dan juga mewajibkan beribadah kepada makhluk Allah, yakni walidain, pada orang tua. Padahal yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah wabil walidaini ihsana. Orang-orang yang tidak paham masalah wakaf dan ibtida ini, kalau tidak paham, bisa jadi dia berhenti pada kalimat wabil walidain,
sehingga dia menyamakan Allah dan menentukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat fatal yang sudah merubah maknanya, bukan hanya merubah makna, menjatuhkan seorang kepada kekufuran dan kesyirikan. Inilah salah satu pentingnya mempelajari ilmu wakaf dan ibtida. Dan juga di antara bentuk wakaf yang lain tentu saja ada wakaf daruri. Ya, wakaf daruri misalnya wakaf yang dikarenakan habis nafas, atau ada kewajiban untuk menjawab salam, atau ada hal-hal yang darurat yang memang harus dikerjakan. Maka ketika kita ingin memulainya, maka kita pilihlah diksi atau ayat yang benar-benar tidak sampai memutuskan cerita dari yang sebelumnya, atau tidak memutuskan penjelasan dari penjelasan yang sebelumnya. Dari mana kita bisa mengetahui itu semua? Tentu saja dengan belajar, terutama belajar bahasa Arab, terutama belajar tafsir Al-Quran, duduk bersama para guru-guru kita. Poin yang kedua yang dapat kita ambil dari bab dan pasal ini, setelah kita mengetahui pentingnya belajar wakaf dan ibtidah, kita juga mempelajari tentang betapa semangatnya, betapa tingginya keinginan para salafun salih untuk memuliakan Al-Quran. Sampai pada masalah wakaf dan ibtidah ini saja, ya, benar-benar diperhatikan. Dan ini juga menjadi perhatian banyak para ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini. Ya, bahkan sampai hari ini, alhamdulillah, ada beberapa mushaf-mushaf yang sudah memudahkan para pembacanya untuk berhenti wakaf dan ibtidah dengan tanda-tanda yang sudah tersebar. Ya, ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang tidak paham bahasa Arab pun bisa berhenti pada tempat yang tepat dan mulai pada tempat yang tepat. Ini kiranya penjelasan materi kita pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan ilmu yang sudah kita pelajari. Ahibati fillah wa fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kami cukupkan sesi materi pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk mohon maaf atas singkatnya pelajaran kita, mudah-mudahan singkat ini bisa mendatangkan keberkahan, sehingga keberkahan inilah yang nantinya akan menjadikan ilmu seorang tersebut hidup di dalam diri dan diri para pelajar tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan waktu beberapa menit untuk kiranya kalau ada ibu-ibu, saudara-saudari yang memiliki pertanyaan, terutama yang terkait dengan pembelajaran kita pada petang hari ini. Nah, Allah Ta'ala. Silakan mungkin pertanyaannya langsung, atau kalau bisa lewat media chat saja tidak masalah. Ya. Nah. Baik, jazakallah khair Ustadz. Afwan Ustadz, untuk sore ini kita ada menerima beberapa pertanyaan Ustadz. Ya, boleh, silakan. Kiranya ada. Ya, baik, ibu-ibu yang ingin bertanya silakan raise hand atau boleh komentar di kolom chat. Ada? Ada ibu-ibu? Silakan, kami masih menunggu. Jika ada, baik, ada satu orang Ustadz yang raise hand. Silakan Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Ustadz, keluarga beserta tim dari DAS Kanbaru. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya. Tadi seperti yang Ustadz sampaikan bahwa ada beberapa mushaf kita yang sudah diberikan tanda wakaf dan ibtidaknya. Namun bagaimana Ustadz jika tempat berhentinya atau memulainya itu berbeda dengan yang guru kita sampaikan, misal atau ada hal-hal yang tempat yang dilarang memulai oleh guru kita, apakah sebaiknya kita mengikuti guru kita atau mengikuti mushaf kita? Sebaiknya bagaimana Ustaz? Kemudian bagaimana kita misalkan menyampaikan kepada peserta didik kita, misalkan tempat berhentinya yang baiknya itu di sini, misalkan nafasnya lebih pendek atau lebih panjang dari apa yang kita tahu, sedangkan pengetahuan kita masih sedikit Ustaz. Syukran ya Ustaz, jazakallah khairan.
Pak, jazakallahu khair. Satu hal yang mesti tentunya sama-sama ketahui, terus tentunya harus sama-sama paham, bahwasanya masalah wakaf dan ibtidah ini pun di kalangan para qari atau qurra, para ulama ahli qiraat, ahli tajwid, dan ahli Quran, terutama mufassirin, terdapat beberapa perbedaan di kalangan mereka. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya berhenti itu di sini dan ada yang berhenti di sini. Dan itu bisa terlihat secara jelas sebenarnya ketika kita mendengar bacaan beberapa imam-imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalau kita mencoba mengkomparasikan antara satu bacaan syekh dengan syekh yang lain, di mana beliau berhenti dan di mana beliau memulai bacaannya, maka kita akan dapati perbedaan yang banyak terjadi. Ya, ada salah satu syekh yang memilih untuk tidak berhenti di tengah-tengah ayat dikarenakan menjambung ayat selama satu ayat penuh adalah lebih afdal, adalah Syekh misalnya Abdullah Al-Bu'aijan, Imam Masjid Nabawi misalnya. Ya. Adapun ada beberapa masyayikh, beberapa ulama, beberapa ahli ilmu yang qiraat, bidang tafsir, yang memang terkadang sengaja memotong ayat sesuai dengan tafsir yang ada, atau mungkin bahasa mereka dikenal dengan istilah qiraah tafsiriyah, bacaan yang mengedepankan tafsir ketika membaca ayat-ayat tersebut, sehingga makna-makna yang dibaca, cara membacanya, adanya, kemudian cara dia berhenti, benar-benar menceritakan tentang apa yang ada di dalam tafsir tersebut. Dan yang sama-sama juga perlu diketahui bahwa tafsir satu dengan tafsir yang lainnya, ya, terkadang berbeda. Ini yang perlu diketahui. Dan kalau ditanyakan mana yang lebih baik, apakah Quran yang sudah ada wakaf tidaknya, atau yang diajarkan oleh guru. Kalau memang guru Anda, atau memang guru kita memang paham masalah tafsir, dan dia tahu mana berhenti yang cocok sesuai dengan makna tafsirnya, dan juga disesuaikan pula dengan panjang pendeknya nafas peserta didiknya, maka mengikuti guru dengan cara talaqi itu lebih baik. Karena Al-Quran ini turun-temurun dengan talaqi, bukan dengan tulisan, bukan dengan mushaf, ya kan, tapi dengan talaqi. Ya. Dan juga yang hari ini ada di mushaf-mushaf yang ada ibtidah, wakaf dan tidaknya, asalnya pun dengan talaqi, dia mendapatkan dari guru-gurunya, kemudian dia berhenti di sini, di sini, ya. Ini adalah hal-hal yang mesti kita ketahui. Maksudnya kalau talaqi itu lebih baik. Dalam masalah wakaf dan tidak ini, saya luput tadi menjelaskannya, bahwasanya dalam wakaf dan tidak ini terdapat beberapa mawabit atau kriteria-kriteria khusus, ciri-ciri khusus, atau bahasanya syarat-syarat. Bagaimana, kapan kita boleh memulai, di posisi mana kita boleh memulai, di mana kita boleh berhenti, di mana wakaf yang terbaik. Ini ada ilmunya tersendiri, ilmu wakaf dan ibtidah. Ada satu kitab yang bagus, penulisnya adalah penulis zaman sekarang, yang mu'asirin, yang menjelaskan tentang masalah wakaf dan ibtidah. Saya lupa judul pastinya, tapi hanya beberapa halaman. Itu saya berbahasa Arab dan saya belum mendapatkan terjemahannya. Itu ilmu waqfi wal ibtidah. Ilmu waqfi wal ibtidah, ilmu menjelaskan tentang wakaf dan ibtidah. Di dalamnya penulis menjelaskan beberapa mawabit atau syarat-syarat. Ya, misalnya berhenti, jangan pernah berhenti pada kalimat misalnya kullu, karena yang ada setelahnya adalah mudhafun ilaih. Tidak bisa dipisahkan antara mudhaf dan mudhafun ilaih misalnya. Dan hal-hal yang selain dan sebagainya. Tentu saja ini berdasarkan keilmuan seseorang terkait dengan bahasa Arab itu sendiri. Maka orang-orang yang memiliki luasan waktu, luasan dan memang ingin mempelajari makna-makna Al-Quran secara bagus dan mantap, tentunya dia harus mempelajari tata bahasa dari bahasa Arab itu sendiri. Adapun untuk mengajarkan kepada anak didik kita, ya ajarkan saja. Kalau misalnya dalam ayat pendek, berhenti saja pada akhir setiap ayat. Kalaupun nafasnya terhenti pada satu titik dalam satu ayat, maka ulangi beberapa kalimat yang rasanya sesuai dengan alur cerita tersebut. Jangan tiba-tiba misalnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian dimulai iyyahu wa billah. Jangan iyyahu wa bil walidaini. Jangan dimulai dari iyyahu. Misalnya kalau mau ingin tetap memulai dari sebelumnya, ulang saja dari wabil walidaini ihsana wa lil qurba wal yatama dan selanjutnya, dan sampai selanjutnya ayat. Ini tentu saja tidak muncul begitu saja.
Ini bisa terjadi, kita tahu di mana yang terbaik, tentunya ketika kita membaca terjemahan ayat paling minimal. Kalau kita tidak punya waktu untuk baca tafsirnya, paling minimal kita membaca terjemahan ayat dari bahasa Indonesia yang sudah ditulis para ulama, para ulama Indonesia dari Departemen Agama. Ini sudah sangat mendekati tafsirnya. Ini cara terbaik. Dan untuk anak didik yang memang nafasnya pendek, kita suruh saja berhenti pada ayat-ayat yang memang cocok untuk berhenti. Jangan seperti tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain, nafasnya habis, wa bil walidain saja. Ini bisa merubah makna. Ini yang perlu diperhatikan oleh setiap pengajar dan juga setiap pembaca Al-Quran secara umum. Barakallahu fikunna, wallahu ta'ala alam. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Mungkin saya ringkas saja ya Ustadz. Pertanyaan di luar topik ya. Yang pertama, bagaimana hukum seorang ayah yang melupakan kewajibannya untuk menafkahi anaknya? Berlaku untuk perceraian. Apakah hal yang wajar jika seorang ayah menimpakan semuanya ke ibunya? Syukron jazakumullah khair Ustadz. Selanjutnya, boleh Ustadz? Saya bacakan Boleh, lagi. silakan. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita diwajibkan membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah atau kita hanya menyimak saja bacaan imam? Baik. Itu saja dulu. Ya, ada satu lagi Ustadz. Silakan satu lagi. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon dijelaskan kembali Ustadz, di bulan Ramadan yang sering ditanya dan jadi motivasi adalah berapa kali khatam. Karena itu kita membaca dengan lebih cepat. Bagaimana baiknya Ustadz? Banyak khatam atau tetap kualitas bacaan? Jazakallah khair Ustadz. Itu saja Ustadz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Untuk pertanyaan pertama tentang kewajiban seorang suami atau seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Seorang suami atau seorang ayah wajib menafkahi anaknya sampai di usia baligh, walaupun sudah bercerai dengan istrinya. Dan sebuah kesalahan ketika seorang suami menimpakan seluruh nafkah dari untuk anaknya kepada ibunya. Walaupun sudah bercerai, setiap seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah untuk anaknya sampai nanti anak tersebut baligh. Ini ijma' para ulama dan para fuqaha ahli fiqh. Solusinya bagaimana kalau terjadi seperti ini? Solusinya adalah datang ke pengadilan dan minta hak asuh atau minta nafkah dari suami tadi untuk anak. Ini cara terbaik. Karena pengadilan agama yang nanti akan memutuskan perkara-perkara terkait dengan rumah tangga tersebut. Dan yang kedua, apakah ketika kita sholat berjamaah wajib membaca surah Al-Fatihah atau tidak? Tentu saja ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mazhab yang tiga, ya mazhab Hanabilah, Syafi'iyah, mereka menyatakan tetap wajib membaca, begitu juga Hanafiyah, tetap wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Dikarenakan dalilnya adalah la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat seorang ketika dia tidak membaca Ummul Quran atau tidak membaca surah Al-Fatihah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang yang menjadi makmum kewajibannya hanya mendengarkan bacaan imam, dan mereka berdalil dengan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu." Ketika dibaca Al-Qur'an dan imam sedang membaca Al-Qur'an, ansitu. Ya, fastami'u ansitu, dengarkan baik-baik dan diam. Ini para ulama yang berpendapat demikian ini, mereka justru mengatakan tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika seseorang menjadi makmum. Adapun kami condong kepada pendapat yang menggabungkan di antara kedua hadis ini. Kalau sekiranya memang ada waktu atau space waktu yang diberikan oleh imam untuk bisa membaca Al-Fatihah setelah selesai membaca Al-Fatihah, maka baca Al-Fatihah. Kalau memang tidak ada, maka sholat Anda tetap sah, ya. Sholat Anda tetap sah walaupun Anda tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah. Kalau kiranya para Syafi'iyah, ya, kalau kita di Indonesia sekarang seperti ini, maka saya lebih condong berfatwa untuk tetap membaca Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Entah di akhir setelah selesai imam membaca Al-Fatihah, atau membaca satu ayat setelah imam selesai membaca satu ayat. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kata imam,
Bismillahirrahmanirrahim. Begitu selanjutnya. Ya, adapun kalau misalnya memang tidak sampai tidak sempat untuk baca Al-Fatihah, maka salatnya tetap sah. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan ketiga terkait dengan mana yang lebih baik di luar Ramadan, memperbanyak khatam atau meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita dengan mentadabburi. Tentu saja ini dua hal yang masih bisa digabung. Sekiranya bisa digabung, maka ini yang terbaik. Kaidah para ulama mengatakan al-jam'u awla min at-tarjih. Kalau bisa menggabungkan dua hal yang bisa digabungkan, maka ini lebih baik dibandingkan condong kepada salah satunya. Kalau bisa membagi waktu, ada bacaan untuk mengejar khataman kita, maka ini lebih baik. Ya. Kemudian disempatkan pula untuk membaca satu waktu, juga kita haruskan untuk membaca Al-Quran beserta dengan tafsirnya. Ini maka tentu saja ini lebih baik. Akan tapi kalau sekiranya memang tidak bisa untuk menggabungkan keduanya, maka saya pribadi lebih condong kepada membaca Al-Quran dengan tafsirnya, karena inilah inti dari Al-Quran turunkan untuk tadabburi maknanya, dan biasanya bacaan yang diikuti dengan pentadabburan dan khusyuk dan tidak tergesa-gesa, tidak mengejar khataman dan sebagainya, ini akan lebih berpengaruh kepada diri dan jiwa seorang hamba. Allahu taala alam. Semoga jawaban kas ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Nah, Apakah masih menerima Ustadz pertanyaan? masih ada satu atau dua pertanyaan lagi. Silahkan. Baik, Ustadz, saya baca yang dari kolom chat saja Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ketika sholat berjamaah pada rakaat ketiga, kita membaca Al-Fatihah sendiri. Namun sebelum siap membaca, imam sudah ruku. Apakah harus ana selesaikan atau ikut ruku Ustadz? Jazakallah khair. Selanjutnya pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz. Maaf pertanyaan di luar konteks. Apakah boleh bila bernazar ingin menyumbangkan 1 bulan penghasilan, kemudian sebagian dari penghasilan tersebut dibelikan Al-Quran untuk disumbangkan? Maksudnya tidak semua dalam bentuk uang tunai. Ya. Oh iya. Untuk pertanyaan pertama, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama, nah, pertanyaan kedua dahulu. Saya lupa pertanyaan pertama, nanti tolong diulang. Untuk masalah nazar, yang perlu antum tahu, nazar ini ya disebutkan dalam hadis, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar ini hanya dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil, ya, orang-orang yang pelit. Kalau tidak bernazar, dia tidak mau bersedekah misalnya. Ini bukan saya katakan, ini perkataan Rasulullah SAW. Artinya nazar ini sesuatu yang boleh, dan ketika sudah terucap maka wajib untuk ditunaikan. Adapun sirah nazar tadi maka harus diperjelas apa yang maksud dia mewakafkan atau memberikan atau mensedekahkan gaji 1 bulannya. Maksudnya apa? Apakah gaji 1 bulan ini dalam bentuk uang saja? Nazar ini benar-benar harus dijelaskan secara rinci. Apa yang diinginkan dari 1 bulan ini apa? Dan perlu juga jadi catatan, jangan sampai kita nazar kita ini tabrakan dengan hal-hal yang wajib bagi diri kita. Ya, misalnya kita punya tanggungan, anak, istri, orang tua misalnya. Kemudian kita dikarenakan punya satu keinginan, kita bernazar untuk menghabiskan seluruh harta, menghabiskan gaji 1 bulan kita untuk wakaf misalnya, atau untuk sedekah. Sehingga ada hal-hal yang wajib yang lainnya yang seharusnya bisa kita alokasikan ke hal-hal yang wajib tersebut. Maka nazar di sini diharuskan untuk dialihkan, dan orang yang bernazar tersebut harus untuk menggantinya dengan puasa. Ya, harus menggantinya dengan puasa. Adapun bolehkah dipilah ini gajinya disedekahkan begitu, kemudian setengahnya lagi dalam bentuk wakaf Al-Quran, maka Allah Ta'ala alam, karena pribadi tidak mengetahui adanya larangan untuk membeda-bedakan hal tersebut. Kalau sekiranya memang ada yang menjelaskan bahwa pengkhususan dalam nazar tersebut, maka tidak masalah. Kalau memang tidak ada, secara umumnya nazar begitu saja,
umum, maka lafaznya umum, saya akan menafkahkan seluruh, menafkahkan atau mensodakohkan, menzakatkan 1 bulan gaji saya secara umum saja, tidak jelaskan bagaimananya, tidak dijelaskan pula tata caranya, maka tidak masalah bagaimanapun yang dia lakukan, entah disedekahkan setengahnya, diwakafkan dengan bentuk Quran setengahnya, yang jelas dia harus mengeluarkan seluruh apa yang dinadarkan tadi. Wallahu taala alam. Saya lupa pertanyaan pertama tadi, bisa Saya ulang. Ya, baik Ustadz, saya ulangi. Ketika sholat berjamaah pada rakaat ketiga, kita membaca Al-Fatihah sendiri. Namun sebelum siap membaca, imam sudah ruku. Apakah harus ana selesaikan atau ikut ruku? masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam, kemudian ketika imam masuk di rakaat sebelum, gerakan selanjutnya, maka kewajiban seorang makmum adalah mengikuti imam, terutama ketika bacaan Al-Fatihahnya masih panjang atau masih bersisa ayat yang banyak. Misal dia baru masuk dalam sholat, baru Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian imam ruku, maka kewajiban adalah ikut ruku. Karena apa? Karena kalau dia menyempurnakan surah Al-Fatihahnya, ada eh, bisa saja dia tertinggal dari ruku bersama dengan imam. Maka kalau hal demikian terjadi, maka lebih baik dia ikut ruku, karena inilah kewajiban yang paling utama dari seorang makmum, mengikuti imam. Innama ju'ila al-imam litamma bihi. Dijadikan seorang imam tersebut imam untuk diikuti. Allah taala alim. Nah, kita mencukupkan sesi pada petang hari ini dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kiranya ilmu yang kita pelajari pada petang hari ini menjadi bermanfaat. Mungkin mohon maaf atas segala keterbatasan, baik dari segi ilmu, dari segi penyampaian, dari segi waktu yang kami ambil. Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi, merahmati seluruh guru-guru kita yang sudah wafat dan menjaga mereka yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pembicara, ya, orang tuanya, guru-gurunya, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa apa yang kita lakukan pada petang hari ini adalah salah satu bentuk ibadah, dan ibadah yang diharapkan dari sebuah ibadah adalah diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah penkabulan dari setiap amalan tersebut, sebagaimana Ibrahim dan Ismail setelah mereka berdua membangunkan rumah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kurban terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah. Ya Allah, terimalah setiap perbuatan kami, sungguh Engkau Maha mendengar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kami izin undur diri, dan kami terima kasih kepada siapa saja yang punya andil dalam terselenggaranya kegiatan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua di amal jariah untuk seluruh para pelaksananya dan juga orang-orang yang duduk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memberikan kita semua taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.